Sudah muncul layarnya ya di Liana? Ada nggak? Muncul ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nashkurullah azza wa jal alladzi an'amaha alaina minha ni'matal iman wa ni'matal islam wa kadzalika ni'matus sihhah wal afiyah hatta nastati an naltaqiya fi hadzal maqta insyaallah linata'allam al-lughatal arabiyyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, berupa kesehatan berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita bisa beribadah dan beramal di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Pada pertemuan yang pertama, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang pengantar belajar bahasa Arab sebagai bekal untuk kalian mempelajari bahasa Arab dan terkhususnya pada ilmu Nahwu dan Shorof untuk santri khusus kelas 10. Muqaddimah, yang perlu kalian ketahui bahwasannya bahasa Arab itu adalah kunci memahami Islam. Apabila kalian mempunyai tujuan dalam mempelajari suatu bidang ilmu, maka kalian akan bersungguh-sungguh untuk memahami setiap materi-materi yang akan disampaikan. Sehingga apabila kalian memiliki tujuan dalam mempelajari sebuah cabang ilmu, maka kalian akan bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mempelajarinya. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab sebagai bekal kunci memahami agama kita, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Yang mana ketika kita mempelajari agama lain, bahasa lain maksudnya, maka kita hanya sebagai alat komunikasi. Ketika kita ingin mempelajari bahasa Inggris, tujuannya hanya sebagai alat komunikasi untuk bisa berbicara dengan bule atau mempelajari ilmu dunia. Ya. Sedangkan mempelajari bahasa Arab adalah kunci kita memahami Islam sebagai bekal akhirat kita. Yang pertama, apa maksud kunci memahami Islam? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran termaktub atau tertulis dengan bahasa Arab. Dan hadis-hadis Nabi SAW juga tertulis dalam bahasa Arab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang sering kalian sebutkan di akhir bacaan kalian ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian bahasa Arab juga sebagai bahasa resmi di berbagai negara Islam. Kemudian memahami bahasa Arab berarti kita membuka pintu ilmu syariat. Oke. Sekarang kita akan membahas urgensinya ya. Urgensi. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena setiap kitab-kitab Nahwu, kitab-kitab Shorof pasti membahas urgensi atau pentingnya supaya kita lebih semangat, termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab, yang pertama,
bahasa Islam ya, digunakan dalam ibadah. Ya. Tidak ada sholat menggunakan bahasa Inggris, tidak ada sholat menggunakan bahasa Jepang. Ya, semua menggunakan bahasa Arab di seluruh penjuru dunia, mau dimanapun negaranya, bahasanya. Namun ketika dia beribadah hanya satu bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Arab. Ketika berdoa, ada beberapa doa yang diajarkan ya, oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu dibaca ketika doa. Itu juga menggunakan bahasa Arab. Walaupun juga bisa kita menggunakan bahasa kita sendiri ketika kita bermunajat atau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitabnya juga diturunkan juga dalam bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang mudah. Dan Allah menurunkan Al-Quran, ya, bagi yang mempelajari Al-Quran, itulah akan mudah mempelajari Al-Quran. Bagi mereka yang memikirkan, yang mempunyai akal sehat. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan dengan semudah-mudahnya. Sehingga tidak heran banyak sekali penghafal-penghafal Quran yang sudah 30 juz. Karena itu sebagai bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kitab-kitab samawi yang lain seperti Injil, Taurat, Zabur, tidak ada satu, mungkin pada zamannya mungkin ada ya. Adapun sekarang coba kita lihat para penganutnya, orang-orang Yahudi, Taurat, tidak ada yang menghafalnya. Injil, para penganut Kristen yang dikenal sekarang atau Nasrani, tidak ada yang menghafal kitabnya kecuali umat Islam yang menghafalkan kitabnya dengan sempurna. Karena bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran, supaya Al-Quran ini tidak dirusak oleh orang-orang yang menginginkan kerusakan kepada Islam, dengan menjaga Al-Quran di dada-dada para penghafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini tetap murni, keasliannya, tidak ada sedikit pun yang diubah-ubah. Berbeda dengan Injil, Taurat, ada beberapa teksnya, dalil-dalilnya yang diubah oleh para pemuka agamanya. Sehingga tidak orisinil lagi, tidak asli lagi. Kecuali Al-Quran. Nah, dengan kita mempelajari bahasa Arab juga, dengan semangat kita mempelajari bahasa Arab, kita memahami Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam. Ya, dengan kita mempelajari Al-Quran, kita mengetahui makna-maknanya. Kita mengetahui tafsir-tafsirnya. Kita mengetahui dari sisi bahasanya. Ya. Sebagaimana mungkin kalian pernah dengar hadis, man raghiba an sunnati falaisa minna. Kalau kita tidak tahu, tidak belajar ilmu nahwu, apa maksud dari ragibaan? Ketika ragiba masuk ke huruf an, maka dia memiliki makna membenci. Kalau salah membaca, man raghiba fi sunnati falaisa minna. Barang siapa yang cinta sunnahku, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Apabila diubah dari fi jadi an, dari an jadi fi, maka akan berubah makna. Kemudian yang ketiga, menjaga kemurnian. Nah, ini yang Ustadz bahas tadi. Menjaga kemurnian makna ajaran Islam dari kesalahan terjemahan. Nah, dengan kita mempelajari nahwu, kita mengetahui struktur katanya. Kata ini terletak di mana, bacaannya seperti apa, akhir harokatnya. Kemudian bentuk katanya ini dalam ilmu shorof, nanti kita akan pelajari bagaimana, seperti apa. Nah, itu fungsi dari mempelajari bahasa Arab. Sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan jali atau khofi. Nah, ini mungkin sering kalian dengar dalam kelas Al-Quran. Ada kesalahan jali, ada kesalahan khofi. Kemudian, dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita bisa berkomunikasi dengan umat muslim dunia. Maksudnya di sini adalah khusus dalam ilmu syar'i. Terlepas dari mungkin
ada beberapa orang mempelajari bahasa Arab supaya bisa kerja di Arab Saudi, TKW, ya, tenaga kerja wanita. Mereka mempelajari bahasa Arab supaya bisa berkomunikasi dengan tuannya dan mendapatkan uang, mendapatkan fulus. Tapi yang dimaksud di sini urgensi pentingnya belajar bahasa Arab. Apabila kalian menguasai bahasa Arab, kalian bisa berbicara dan mengambil faidah dari ulama-ulama Timur Tengah. Nah, Ustadz pernah lihat itu video dari video Liana itu yang dia videokan Syekh Fawaz. Itu Ustadz mendapati ada ketika Syekh Fawaz dia menjelaskan bahwasannya bagi kalian yang alumni yang ingin melanjutkan studi ke Mahat Aisyah, harap nanti akan mendapatkan bantuan. Nah, di situ saya dengar ada sekilas ada yang bilang amin, amin. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kejahilan kita dalam memahami bahasa Arab. Nah, mungkin juga pernah lihat video di YouTube, ada Syekh dari Saudi juga datang ke Bima mengantarkan bantuan air bersih, ya. Kemudian Syekh itu menjelaskan kepada donatur-donatur bahwasannya telah tersalurkan donasi pembangunan air, ya, untuk masyarakat di sana. Tiba-tiba ada bapak-bapak di sampingnya mengangkatkan tangan dan mengaminkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita jahil, tidak mengetahui bahasa Arab. Ada lafaz-lafaz yang mungkin secara umum bicara seperti biasa. Nah, dikira yang penting dia berbahasa Arab, dikira semuanya berdoa. Nah, gitu ya. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita bisa memahami perkataan syekh. Apabila kalian nanti di pondok datang syekh, ketika syekhnya berkhutbah atau berpidato, menyampaikan 1-2 untaian kata, maka kalian memahami maksud dari syekh tersebut. Kemudian, yang terakhir, bahasa, ilmu, dan peradaban. Jadi coba kita perhatikan bahwasannya kitab-kitab para ulama itu semuanya berbahasa Arab. Ya. Kalau kita mau hitung jumlah kitab-kitab yang ada di dunia pada saat generasi Islam atau masa kejayaan Islam, pada saat kerajaan-kerajaan Islam mendominasi di Eropa, itu menunjukkan bahwasannya kita memiliki perpustakaan yang besar. Di situ ada ilmu agama secara khusus, ilmu syar'i, mencakup akidah, fikih, adab, dan lain sebagainya. Kemudian ada ilmu-ilmu keumuman seperti ilmu astronom, ilmu kedokteran, bahkan pesawat, ya, membuat pesawat itu orang Islam yang menemukan, ya. Aljabar, rumus aljabar, angka 0, itu semua orang Islam yang menemukan, ya. Cara pembedahan itu orang Islam yang menemukan. Namun ketika orang tentara salib menguasai suatu daerah atau suatu yang dikuasai oleh orang Islam, mereka menyerang dan akhirnya dikisahkan bahwasannya lautan itu atau sungai seakan-akan menjadi tinta hitam saking banyaknya karya-karya ulama Islam berbahasa Arab. Ketika itu dimusnahkan oleh orang-orang salib, dihancurkan sama mereka, dibuang ke laut-laut sehingga laut itu menjadi tinta hitam. Saking dahsyatnya pemikiran-pemikiran ulama zaman dahulu, ya. Nah, ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan petunjuk untuk semangat mempelajari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qamar ayat 17, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir." Ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Nah, jadi kalian tidak usah pesimis apabila kalian tidak atau kesulitan memahami nahwu ke depan, memahami sorof ke depan,
Karena Allah sudah menjanjikan bagi siapa yang mau belajar bahasa Arab, ya, kita belajar bahasa Arab sama juga kita akan belajar Al-Quran, ya. Maka adakah yang mengambil pelajaran? Nah, adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau belajar? Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang bermakna, cintailah bahasa Arab karena 3 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, karena aku orang Arab. Ini pertama alasan kita harus belajar bahasa Arab. Yang kedua, karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan yang terakhir, karena bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian, keutamaan bahasa Arab yang lain, dalil dari sisi para ulama, perkataan para ulama. Ibnu Taimiyah berkata, bahasa Arab adalah bagian dari agama. Sebagaimana perkataan Umar juga, ya, sama. Dan mempelajarinya adalah wajib. Wajib. Karena kalau dalam hukum kaidah fikih, sesuatu yang mengantarkan seseorang ke hal yang wajib, maka pengantar itu juga wajib. Misalkan, Liana mau pergi ke sekolah, belajar, ya, pergi ke pondok, pulang ke pondok, mempelajari ilmu agama wajib bagi muslimah maupun muslim. Kemudian perantara untuk Liana pergi ke pondok adalah menggunakan travel misalkan atau kendaraan yang lain. Maka kendaraan itu menjadi wajib. Kendaraan itu menjadi wajib karena dengan kendaraan itu kita bisa mengantarkan kita ke sesuatu yang wajib, yaitu belajar ilmu agama. Sebagaimana juga bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebagai alat, pengantar, wasilah untuk kita bisa memahami agama. Memahami agama merupakan kewajiban bagi umat Islam. Bagaimana dia mau bisa sholat, bagaimana dia mau bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak memahami bahasa Arab. Apabila pelajarannya mungkin nanti fikihnya berbahasa Arab, dia tidak mengetahui dalil-dalil. Nah, maka dengan mempelajari bahasa Arab, mengantarkan kita ke sesuatu yang wajib. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah berkata, karena memahami Al-Quran dan Sunnah tergantung padanya. Nah, dengan kita belajar bahasa Arab, kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Nggak apa-apa ya kalau Ustadz minta untuk apa nanti bersuara, ya, dinyalakan saja mic-nya. Siapa tahu nanti tidak jelas suaranya atau layarnya, dikabari. Ya. Suara Ustadz jelas, Liana, dari tadi? Jelas, Ustadz. Bagus. Nah, begitu ya. Nah, supaya Ustadz tidak ngomong sendiri nanti pas sudah direkam, sudah bahas sampai setengah pelajaran, tiba-tiba tidak terdengar atau tidak muncul layarnya. Oke, Ustadz izin sebentar. Kalian jangan keluar dulu, Ustadz izin sebentar. Kita tetap lanjut. Sebentar, Ustadz ada urusan sebentar.
Baik, kita lanjut. Nah, mengapa kita harus belajar nahu dan sorof? Jadi bahasa Arab itu banyak sekali cabang keilmuannya ya. Banyak sekali cabang keilmuannya. Seperti ilmu pengetahuan, ya, IPA, itu ada fisika di dalamnya, ada biologi, ada kimia. Nah, sebagaimana bahasa Arab juga memiliki cabang-cabang, cabang-cabang keilmuan. Kalau di bahasa Inggris cuma satu cabangnya grammar, grammar, ya. Tidak ada seperti bahasa Arab yang memiliki komplit sekali cabang-cabang keilmuan. Namun dua cabang saja yang Ustadz khususkan supaya kalian makin kuat, ya, nahu sorofnya. Dengan kuatnya nahu sorof, insya Allah cabang-cabang yang lain akan sendirinya kalian kuasai nanti. Di dalam bahasa Arab ada ilmu balaghah namanya. Kemudian ilmu ma'ani, ilmu kitabah, ya, qiraah, banyak sekali cabang-cabang keilmuan di dalam bahasa Arab. Namun dua saja yang akan kita ambil, yaitu nahu dan sorof. Apa sih manfaat? Dan kenapa, apa alasan terbesar kita mempelajari nahu dan sorof? Yang pertama, menghindari kesalahan dalam memahami teks Arab. Seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab Islam. Sebagaimana contoh yang Ustadz sudah jelaskan tadi, ya, apabila kita salah meletakkan huruf, maka suatu makna itu akan berubah maknanya. Man rogiba fi sunnati falaisa minna. Barang siapa yang cinta dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, ini sangat bahaya apabila kita mengartikan makna hadis seperti ini. Maka akan rusak pemaknaan dan dipahami oleh orang-orang awam. Nanti mereka makin membenci sunnah Rasulullah. Karena mendengar seorang da'i, seorang santri menyampaikan kepada umat bahwasannya ini makna hadisnya seperti ini. Nah, salah karena tidak mempelajari nahu dan sorof. Misalkan nanti di dalam misalkan ada kalimat siratal ladzina an'amta. Nah, misalkan ada harokatnya ini. Ada yang baca sirotu, ada yang baca siroti. An'amtu. Nah, ini bakal rusak maknanya. Jalan orang-orang yang saya beri nikmat. Nah, berarti an'amtu nanti yang membacanya menganggap dirinya Tuhan. Jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Padahal Allah yang memberi nikmat. Makanya menggunakan domir anta, an'amta. Kalau salah baca an'amtu, maka ini akan berbahaya maknanya. Dan ini akan dipelajari di ilmu nahu. Mengetahui akhir sebuah kata itu berharokat apa, akan dipelajari di ilmu nahu. Kemudian, membantu memahami makna dan hubungan kata dalam kalimat. Nah, tadi sudah kita berikan contoh. Kalau kita paham ilmu nahu, maka kita akan bisa menyusun kalimat dengan sempurna. Ya, di sini posisinya fiil, di sini posisinya fa'il, di sini posisinya maf'ul. Ya. Ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Ini istilah-istilah dalam ilmu nahu yang akan kalian pelajari nanti. Dan hubungan kata dalam kalimat. Misalkan kalian dapat kosakata maktabun. Maktabun itu berasal dari kata kataba. Sehingga menjadi maktabun. Tempat menulis. Nah, makanya diterjemahkan maktabun kan meja ya. Nah, meja tempat kita menulis. Nah,
Diambil dari kata kataba, mempunyai asal kata. Kata sama ba, menulis bahasa artinya. Namun ketika diubah menjadi maktabun, maka berubah maknanya menjadi tempat menulis. Nah, itu akan dipelajari di sorof. Mengetahui perubahan kata sesuai makna yang diinginkan. Jadi ini fungsi dari ilmu sorof. Kalau nahu tadi fokus ke harokat akhir, huruf-huruf yang ada di huruf-huruf yang terakhir pada kata-kata, kemudian ditentukan harokatnya apa, itu pelajaran nahu. Kemudian mengetahui kondisi-kondisi, tempat-tempat, lokasi-lokasi setiap kata, itu pelajaran nahu juga. Kalau sorof, merubah satu kata menjadi banyak makna. Misalkan Anissa mau ubah, Ustadz, saya mau ubah menjadi kata perintah, Ustadz. Bisa nggak kataba jadikan kata perintah? Bisa. Kataba ubah menjadi uktub. Nah, nanti ada susunan-susunannya. Supaya bisa mengetahui perubahan-perubahan itu nanti ada susunannya. Ustadz, saya mau ubah tempat belajar atau sekolah, Ustadz. Bagaimana caranya, Ustadz? Nah, kita lihat dulu kata dasar. Belajar kan artinya darosa, belajar. Kalau kita mau ubah menjadi tempat belajar, madrosun atau madrosah. Nah, itu asal kata. Masjidun, itu berasal dari kata apa masjidun? Diambil dari kata sajada, tempat sujud. Nah, makanya masjid dikatakan tempat ibadah, karena kita tempat sujud kita di masjid. Nah, gitu ya. Jadi dengan mempelajari sorof, kita akan senang, bersemangat. Bahwasanya setiap kata-kata yang ada di dalam bahasa kita itu semua beberapa diserap dari bahasa Arab. Ikhtiar. Nah, kalian sering dengar kata ikhtiar. Ikhtiar itu diambil dari bahasa Arab. Diambil dari kata ikhtaro, memilih. Ikhtiar, pemilihan. Jadi dengan kita berikhtiar, kan misalkan ada dua hal yang memberatkan kita. Misalkan Liana, saya mau sekolah di Sumbawa atau di Lombok ya. Saya berikhtiar dulu lah. Ya, berikhtiar dulu. Ya. Memilih mana yang lebih terbaik. Kalau saya sekolah di Sumbawa, saya bisa bantu Umi. Kalau di Lombok, saya jauh sama Umi. Atau enggak saya dulu yang mau sekolah di Lombok, biar adik saya yang di Sumbawa. Gantian, nanti ketika saya sudah selesai, tuntas studi saya balik ke rumah untuk membantu ibu saya. Nah, jadi namanya ikhtiar, memilih dua hal, menimbang mana yang banyak manfaatnya, mana banyak mudorotnya, kerugiannya. Nah, itu ikhtiar. Diambil dari bahasa Arab juga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kalian akan dapati di dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian paham pelajaran sorof, nanti banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia kita tidak sangka itu dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab. Murid. Murid. Itu diambil dari bahasa Arab juga, murid. Dari kata aroda yuridu. Murid adalah orang yang menginginkan suatu ilmu. Murid. Ya, menginginkan suatu ilmu. Murid. Ya. Muridun. Diambil dari kata aroda yuridu. Aroda yuridu artinya menginginkan. Kalau susunannya muridun, artinya orang. Orang yang menginginkan. Musafir. Musafir juga diambil dari bahasa Arab. Diambil dari kata safaro yusafiru. Musafir. Orang yang bersafar, orang yang berpergian. Mungkin Liana sering ikut acara murotilah. Murotil. Murotilah atas nama. Gitu ya. Qori'ah atas nama. Itu diambil dari bahasa Arab. Murotilah artinya orang yang membaca dengan pelan-pelan, dengan tartil, dengan merdu. Rottala yurotilu. Qori'ah diambil dari kata qoro ayakro'u, qori.
orang yang membaca. Nah, insya Allah seru nanti akan kita kupas tuntas pelajaran sorof. Itu anak-anak kelas 6, apalagi setingkat kalian ya, kelas 10 yang sudah mungkin lebih dewasa, lebih ke depannya punya masa depan, ya. Yang Ustadz ajar anak-anak SD saja, ketika Ustadz ajarkan mereka nahu sorof, senang mereka. Mereka perubahan-perubahan kata, Ustadz jadikan kuis, itu senang mereka. Banyak yang suka dengan pelajaran nahu sorof. Jadi mungkin salah satu nikmat, kalau Ustadz yang ajarkan, mereka itu Ustadz ajarkan dengan cara yang betul-betul simple, yang mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga mereka itu tidak menjadikan nahu atau pelajaran bahasa Arab itu pelajaran yang menakutkan, pelajaran yang menyulitkan. Ya. Karena setiap guru atau ustadz itu berbeda-beda cara menyampaikan suatu ilmu. Ya. Kadang ada yang lebih dalam membahasnya sehingga anak-anak pusing. Ya. Jadi banyak yang tidak suka dengan pelajaran nahu dan sorof. Ini salah satu musibah. Ya, musibah apabila kita salah metode, salah strategi dalam mengajarkan, maka khawatir anak itu akan menjadi bosan dan tidak suka dengan pelajaran bahasa Arab. Kemudian, meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, kalau kalian berhasil belajar nahu, belajar sorof, apalagi khusus pelajaran sorof, maka kalian akan berhasil menulis dengan baik, berbicara dan menulis dengan baik dan benar. Kalau kalian sudah belajar kaidah bahasa Arab, kalian akan bisa membedakan penulisan Umar sama Amru. Walaupun sama susunan katanya ya, A, Ma, sama Ro. Tapi ketika kalian memahami pelajaran bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, maka kalian akan berhasil membedakan penulisan Amr sama Umar. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalkan Husna. Misalkan ada nama teman kalian Husna. Husna ini pakai alif panjang atau bengkok, Ustadz? Nah, ini kan penting supaya tidak salah penulisan. Husna, walaupun bacaannya sama. Kalau mau pakai alif panjang juga sama aja kan? Husna sama alif bengkok. Husna, ya. Namun nanti akan dipelajari di kaidah bahasa Arab. Supaya kalian terhindar dari kesalahan berbicara dan menulis. Kemudian manfaat yang terakhir, memudahkan kalian dalam menerjemahkan teks. Misalkan Anissa salah baca nih. Misalkan Anissa bilang, Doroba kalbu Muhammadan. Diartikan sama Afifah. Muhammad memukul guguk ya, guguk. Namun Liana membenarkan salah kalau yang dibaca sesuai bacaan kamu, kata Liana. Doroba kalbu Muhammad, berarti guguk yang memukul Muhammad, bukan Muhammad yang memukul guguk. Begitu ya. Jadi salah harokat sedikit saja akan merubah makna, akan merusak arti. Akan merusak arti dari teks tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ilmu nahu. Agar kita bisa menguasai suatu cabang ilmu, kita harus tahu definisinya dulu. Apa maksud dari ilmu ini? Apa maksud dari ilmu ini? Apa definisi ilmu fikih? Apa definisi ilmu akidah? Apa definisi ilmu ilmu ini itu? Ya. Dengan kita mengetahui definisi, maka kita tahu tujuan dari ilmu ini mengajarkan kita itu untuk apa. Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, rumus-rumus, ya, rumus-rumus bahasa Arab dalam susunan kata dan kalimat, agar tidak terjadi kesalahan dalam berbicara dan menulis. Nah, ini fungsi dari atau definisi ilmu nahu, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab.
Misal contoh, kalau ada kata di awal isim, nah, mungkin kalian tidak asing dengan istilah-istilahnya isim, mungkin sudah kalian pelajari dulu di SMP. Isim, kalau dia berada di depan, berada di awal kalimat, maka nanti harokatnya harus dhammah. Dan dia namanya mubtada. Nah, itu namanya rumus-rumus, kaidah-kaidah, dan nanti akan kita pelajari. Ini hanya sekedar mukadimah dulu. Apa tujuannya? Menjaga kalimat dari kesalahan. Nah, supaya harokat akhir dari sebuah kata itu tidak salah kita baca. Sehingga merubah maknanya. Dan yang kedua tujuannya, memahami makna dengan benar. Kalau salah menjaga, tidak bisa menjaga kalimat itu, tidak bisa menjaga dari kesalahan, bagaimana kita bisa memahami makna dengan benar. Kalau sudah salah harokat, pasti maknanya sudah salah total. Kemudian tujuan yang terakhir, menentukan i'rab. Apa itu i'rab? Nah, nanti ketika muncul di soal, apa itu i'rab? Maka jawabannya, perubahan harokat akhir kata. Perubahan harokat akhir kata. Contoh, Ja'a Muhammadun. Ini contoh yang benar. Telah datang Muhammad. Kalau kita baca Ja'a Muhammadin, maka ini salah. Karena harokat akhirnya kasroh. Padahal posisi Muhammad adalah pelaku. Yang melakukan perbuatan itu namanya pelaku. Ya. Maka pelaku itu dihukumi rofa atau dhammah. Itu tandanya dhammah. Ya. Ketika ada yang mengatakan Ja'a Muhammadin, maka salah. Namun contoh yang kedua ini yang tepat adalah maji'u Muhammad. Kedatangan Muhammad. Maka pakai isim. Nah, maji'u Muhammad. Nanti akan kita pelajari. Cara merubah fi'il itu menjadi bermakna isim. Maji'u Muhammad. Kedatangan Muhammad. Afwan Ustadz, gambarnya ngelek. Oh, ngelek. Bagus. Di Afifa juga suaranya putus-putus. Oh, gitu. Baik. Nanti kalau yang putus-putus bisa ya. Nanti sudah Ustaz rekam ini. Sudah rekam, bisa kalian pakai murojaah. Sudah jelas sekarang ya? Ya, sudah Ustadz. Oke. Tadi Ustaz sampaikan contohnya Ja'a Muhammad. Muhammad datang. Ini contoh yang benar. Karena harokatnya tepat. Muhammadun. Menggunakan dhammah atau rofa. Ya. Contoh yang salah, ketika kita merubah Muhammad ini harokatnya kasroh. Ja'a Muhammadin. Nah, ini salah. Karena Muhammad ini adalah pelaku. Seharusnya harokatnya Muhammadun. Kalau kita mau tetap harokatnya seperti ini, mau pertahankan harokatnya Muhammadin, maka ubah Ja'a itu menjadi isim. Kata kerja bermakna isim. Maji'u Muhammad. Kedatangan Muhammad. Ya. Sering ini kita dapati di pondok, kalau Ustadz dulu juga, misalkan ada pengumuman, Ustadz atau musrifahnya, maju ut-thalabah, misalkan maju ut-thalabah fi yaumil ahad. Kedatangan santri hari Ahad. Gitu. Jadi biasanya pengumuman biasanya kalau yang berbahasa Arab pengumumannya biasanya maji ut-tullab atau thalabah fi sa'ah atas ya. Kedatangan santri dimulai pukul 9. Nah, gitu ya. Nah, tadi kita sudah tuntas ya mengetahui makna dari ilmu nahu. Sekarang kita masuk ke pelajaran sorof. Apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab untuk memahami maknanya. Nah, ini sudah Ustadz sampaikan tadi. Misalkan, Anissa, Ustadz, saya mau ubah menjadi pelaku, Ustadz, bisa nggak? Dari kata dasar. Bisa. Apa yang mau diubah? Misalkan contoh kata jalasa. Ustadz, saya mau ubah jalasa ini menjadi orang duduk, Ustadz. Bisa nggak? Bisa.
Jalisun. Nanti pola-polanya akan kita pelajari. Jalisun, orang yang duduk. Kalau tempat duduk apa bahasa Arabnya Ustadz? Tinggal ubah ke posisi majelis. Nah, sering kalian dengar kata majelis. Majelis yuk. Majelis yuk. Biasa anak pondok suka majelis. Majelis yuk. Majelis ilmu. Majelis yuk. Nah, itu artinya tempat duduk, tempat perkumpulan. Majelis, majelis yuk, majelis. Nah, biasa ini orang-orang pondok, biasa di akhir-akhir liburan, biasa kumpul uang, beli makanan, di asrama makan-makan bareng. Gitu ya. Kira-kira coba Liana kasih Ustaz satu contoh fiil yang Liana tahu, yang pingin diubah. Coba apa satu fiil yang Liana pernah pelajari? Kata kerja. Kasih Ustaz satu contoh. Akalah. Akala. Ah. Ustaz, kalau kita mau ubah kata akala ini menjadi sesuatu yang dimakan atau makanan, bisa nggak Ustaz? Bisa. Makulun. Nanti kita ubah menjadi posisi makulun. Artinya yang dimakan. Nah, semua sesuatu yang dimakan namanya makanan. Ya. Makanan, maka bisa kita bilang makul, makul. Makanan bahasa Arabnya. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab, belajar sorof, terkhusus sorof, kita tidak perlu banyak hafal kosakata. Tidak perlu banyak kamus kita pelajari. Ya. Ustadz, saya mau ubah kata laibah, Ustadz. Jadi lapangan bisa nggak? Bisa. Tempat bermain. Mal'abun. Laiba mal'abun. Nah, tempat bermain atau lapangan. Maktabah, perpustakaan. Diambil dari kata dasar. Katabah, menulis. Jadi maktabah tempat menulis atau tempat berkumpulnya buku-buku. Nah, maktabah. Seperti tadi contoh akala ya. Akala. Makul. Faja'alahum ka'asfim makul. Kemudian, tujuan ilmu sorof. Pertama, memahami bentuk kata. Jadi ketika Liana mau ubah ke fi'il mudhari, nanti ada istilah-istilah ya. Mungkin tidak asing bagi kalian. Ustadz, saya mau ubah ke fi'il mudhari'nya. Tinggal ubah lagi. Ada pola-polanya yang akan kita pelajari di Nahwu Sorof. Ustadz, saya mau ubah ke fi'il amar, kata perintah, bisa. Ustadz, saya mau ubah ke pelakunya, bisa. Ustadz, saya mau ubah menjadi objeknya, bisa. Semuanya bisa di pelajaran Sorof. Kemudian, dengan mempelajari ilmu sorof, kita bisa mengetahui perbedaan pola kata kerja dan pola kata benda. Mana yang kata kerja, mana yang kata benda. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan mempelajari sorof. Oh, ini isim. Oh, ini fiil. Nah, begitu ya. Kemudian, memudahkan pembentukan kata-kata baru dalam bahasa Arab. Nah, dengan kita mengetahui kata dasar seperti tadi Liana kasih saya contoh akala, itu kata dasarnya. Ketika kita belajar nahwu sorof, kita bisa mengetahui perubahan-perubahan kata ke makna yang lain. Nah, itu tujuan dari ilmu sorof. Kapan dia menjadi pelaku, apa polanya. Seperti kita main puzzle kalau pelajaran sorof. Misalkan puzzle pelaku apa Ustadz? Fa'ilun. Fa'ilun. Pola ketika kita ingin mengubah kata dasar menjadi pelaku atau yang melakukan perbuatan itu, maka kita pakai pola fa'ilun. Berarti tadi contoh Liana akala berarti akilun. Akilun, orang yang makan. Coba Anissa ubahkan Ustadz Zahaba. Ya, Ustaz. Coba ubah kata Zahaba menjadi pola fa'ilun. Zahibun. Nah, begitu ya. Nah, pintar sudah ini semua, Masya Allah. Zahibun, orang yang pergi. Coba Afifah. Oh, Tobako. Tobako.
Pipa keluar Ustaz kayaknya. Oh, pipa keluar. Coba Diana, tobako. Wazannya gimana? Fa'ilun. Tobihun. Nah, gitu ya. Tobihun artinya orang yang masak. Orang yang memasak. Tobihun. Nah, ini contohnya. Dari kata-kata ba kita bisa membuat mufrodat atau kosakata yang banyak. Yaktubu, sedang menulis. Kitabun, buku. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, coba Anissa baca kesimpulan pelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Afifa yang keluar ya, Anissa boleh baca kesimpulannya. Rangkuman dari pelajaran kita. Kesimpulannya, bahasa Arab adalah bahasa Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mempelajari bahasa Arab adalah ibadah dan sarana memahami syariat Islam. Yang ketiga, ilmu nahu dan sorof adalah kunci utama dalam memahami dan menguasai bahasa Arab. Yang terakhir, dengan menguasai nahu dan sorof, kita bisa menghindari kesalahan dalam memahami teks Arab dan berbicara dengan benar. Ya, Masya Allah. Itu kesimpulan pada pertemuan hari ini. Insya Allah pertemuan besok. Jadi kita libur Ahad ya. Kenapa Ustadz? Dan insya Allah kita akan belajar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kalian berhalangan atau ada acara, insya Allah Ustadz insya Allah tetap standby. Selama tidak ada agenda yang mendesak, maka setiap jam 10 insya Allah Ustadz akan ajarkan kalian dari hari Senin sampai Sabtu. Ya, insya Allah Ustadz meluangkan waktu Ustadz karena kalian tidak lama ya liburnya ya, cuma 1 bulan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah refreshing atau berkumpul dengan keluarga banyak sekali waktu. Nah, mungkin belajar bahasa Arabnya ya dari jam 10 sampai jam 11. Bisa saja lebih kalau ada materi-materi yang butuh tambahan waktu. Pokoknya jam 11.30 kita sudah selesai. 11.30 itu paling lama. Paling cepat jam 11. Ya, jam 11. Adapun cara masuknya alhamdulillah kalian sangat mudah diarahkan. Mendownload aplikasinya, kemudian masuk live-nya juga bisa. Nanti Ustadz akan kirimkan kuisnya. Nanti coba kalian jawab. Dan nanti akan otomatis nilai kalian akan muncul juga. Jadi seperti raport nanti di aplikasi itu. Kalau kalian sudah daftar akun, dan alhamdulillah sudah terdaftar semua ya. Nanti akan bisa kalian lihat hasil belajar kalian di situ. Insya Allah seru aplikasinya. Ya. Dan live ini kalau kalian butuh murojaah, nanti bisa kalian nonton sendiri di aplikasinya. Baik, sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, wa iyyakum. Wa iyyakunna. Ya. Izin keluar ya.